Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Pondok Ibnu Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau berasal dari Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Nunukan. Nah, apa istimewanya dari tamu saya kali ini? Ya, beliau nanti biar memperkenalkan diri. Ya, beliau adalah salah satu terapis ya yang ada di kota Nunukan. Utamanya adalah membidangi tentang ilmu totok saraf atau jari sakti atau jari petir. Nah, kabar gembiranya buat teman-teman yang sekarang berdomisili di sekitaran Pulau Kalimantan, utamanya yang dekat dengan daerah beliau, Anda bisa langsung datang ke tempatnya beliau untuk melakukan pengobatan atau terapi semua jenis penyakit ya. Maka nanti biar Mas Edi Supardi, tamu saya ini, yang menjelaskan apa yang menjadi kelebihan ketika melakukan pengobatan kepada beliau. Itu ya Mas ya, nanti ya. Siap. Oke, ini hanya perkenalan di awal. Nah, kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua bagaimana nanti kita membekali diri kita sebagai seorang yang ingin ahli mempengaruhi, ahli menghipnotis. Sekali lagi, tidak hanya kita paham tekniknya saja, sebenarnya kita juga harus mahir untuk membawakan tekniknya. Itu hal yang sangat penting. Dan pada video kali ini nanti juga saya akan mendemonstrasikan kepada teman-teman bagaimana kita bisa mempengaruhi alam pikiran orang lain atau pikiran alam bawah sadar orang lain dengan berbagai pintu masuk ya. Ada 5 pintu masuk yang sering kita gunakan untuk membypass pikiran bawah sadar. Nah, kita nanti mempraktekkan sederhana agar teman-teman mengerti betapa dahsyatnya dan sangat membantu diri teman-teman sendiri, termasuk sebagai profesi seorang terapis. Oke? Dan dari itu silakan teman-teman simak videonya dari awal sampai selesai agar teman-teman paham dan sekaligus mengerti lebih gamblang lagi. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum saya melanjutkan videonya, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Atau buat Anda yang sudah tergabung di kelas pelatihan saya, kelas Mahir Hipnotis, sangat terima kasih buat Anda semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan yang kedua, buat Anda yang ingin membeli e-book kita Mahir Hipnotis, saya juga ucapkan banyak terima kasih. Lantas bagaimana jika Anda ingin mendapatkan kelas pelatihan saya dan juga ingin membeli e-book kita Mahir Hipnotisnya? Anda bisa menghubungi WA yang saya berikan di kolom video ini, ataupun Anda bisa baca di deskripsi di bawah video ini. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan materinya tadi, saya ingin memperkenalkan tamu saya terlebih dahulu ya. Nanti buat teman-teman yang ada di daerah Kalimantan, utamanya adalah Kalimantan Utara, teman-teman bisa langsung menghubungi nomor beliau. Nanti nomor WA-nya saya cantumkan di kolom video ini, atau Anda bisa baca di deskripsi di bawah video. Oke, nanti Anda biar lebih dekat lagi. Bentar, saya ambil mic-nya teman-teman biar suaranya lebih jelas lagi. Oke, silahkan perkenalkan beliau. Terima kasih waktunya. Nama saya Edi Supardi. Tempat domisili saya di Tulin Onsoy, Desa Sanur SP1 Tulin Onsoy, Kabupaten Nunukan. Untuk Anda yang punya keluhan semua penyakit, segala jenis penyakit, saya adalah praktisi totok saraf jari sakti ataupun jari petir. Dan metode saya, pengobatan saya, spiritual saya, dengan menggunakan spiritual saya bisa membantu Anda menyembuhkan penyakit Anda tanpa menggunakan bahan kimia ataupun operasi. Jadi sangat simpel dan sesederhana ini. Mudah-mudahan dengan adanya saya, bagi Anda yang membutuhkan pertolongan saya
silakan langsung datang ke tempat klinik saya yang berada di Desa Sanur SP1 Tulini Onsoy. Terima kasih dan sekian. Oke, terima kasih Bapak Edi Suparti yang dengan senang hati ya memperkenalkan beliau. Nah, nanti buat alamat detailnya nanti saya cantumkan di sini ya, atau nomor WA-nya, biar nanti teman-teman langsung bisa kontak beliau. Gitu Pak Edi ya. Oke. Teman-teman, terima kasih yang sudah setia dengan channel saya, channel Mas Nuk Diabetes Indonesia. Di depan saya sampaikan bahwa bagaimana cara memengaruhi pikiran alam bawah sadar itu, kita harus memasuki beberapa pintu ya, pintu alam bawah sadar ya, ada beberapa, dan juga kita harus mengerti pola sugesti itu terbentuk ya. Sebagai seorang yang membidangi ilmu hipnotis, saya sangat berterima kasih sekali. Salah satunya adalah beliau Pak Edi Suparti yang sudah berkenan untuk berkunjung silaturahmi ke sini sekaligus menimba ilmu agar lebih memperdalam kemampuan beliau yang sudah luar biasa menjadi sangat hebat lagi. Oke, teman-teman, pahami dan sadari bahwa saat kita ingin memengaruhi pikiran alam bawah sadar orang lain, atau kita menghipnotis orang lain bahasanya ya, kita harus melalui pintu-pintu yang memang sudah tersedia. Ibarat kita masuk ke dalam rumah, kita harus tepat masuknya lewat mana, pintu depan, pintu belakang, pintu samping, atau lewat jendela atau manapun, intinya kita bisa masuk ke dalam rumah. Itu mirip ketika kita ingin mempengaruhi pikiran alam bawah sadar orang lain. Kali ini saya, Mas Nuk, akan mengajarkan kepada Anda semua bagaimana kita bisa mempengaruhi seseorang ini melalui salah satu indera manusia ya, dimana indera tersebut adalah ada 5 kan, dimiliki manusia. Yang pertama penglihatan atau visual, yang kedua indera pendengaran atau auditori, yang ketiga kinestetik perasaan, yang keempat indera pengecap ya, dan yang kelima adalah indera peraba. Oke, kita akan gunakan salah satunya nanti atau 2 untuk membuka pikiran alam bawah sadar orang lain. Bagi Anda seorang yang mendalami ilmu hipnotis, ilmu pikiran, tentu ini sangat bermanfaat buat Anda saksikan. Oke, bahwa ketahui dan sadari bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang mudah untuk dimanipulasi pikirannya, untuk mudah dimasuki sugestinya. Tentunya buat orang-orang yang sudah mahir, kayak orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan, akan sangat mudah menembus pikiran alam bawah sadar. Tidak hanya kemampuan dalam menggunakan kata-katanya, tapi juga menggunakan power atau energi. 2 hal ini jika digabungkan akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa dahsyat. Oke. Nah, semisal ketika saya mempraktekkan bagaimana saya mempengaruhi indera pendengaran atau auditori, kita bisa melakukannya. Oke, dan juga menggunakan indera visual atau penglihatan. Oke, jika Anda tadi mendengar penuturan beliau Pak Edi Suparti, bagaimana beliau memperkenalkan diri, asalnya dari mana, profesinya apa, Anda semua bisa mendengar. Nah, kali ini tanpa Anda mengerti, tanpa Anda pahami bahwa saat ini juga Pak Edi sudah tidak bisa mengucapkan kata-katanya. Ketika beliau mencoba untuk mengucapkan kata-kata, semakin ingin diucapkan justru semakin sulit untuk diucapkan. Nah, silakan saya akan melakukan tesnya, apakah Anda sekarang bisa memahami apa yang saya katakan. Karena saya akan berkenalan kembali dengan beliau. Ajaibnya beliau akan sangat kesulitan untuk membuka suaranya. Semakin dicoba semakin tidak bisa. Oke, silahkan diperkenalkan. Semakin dicoba semakin tidak bisa. Oke. Ini bukti Pak Edi tidak bisa mengeluarkan suaranya. Yang tadinya Anda dengar sangat mudah sekali ketika mengeluarkan suaranya. Oke ya, cukup, jangan dicoba Pak Edi. Oke, nanti dengarkan instruksi saya saja. Nah,
Anda bisa melihat sendiri betapa kita, seseorang yang sudah mempunyai kemampuan, kita akan sangat mudah sekali masuk ke bagian alam bawah sadar. Sesaat lagi saya akan kembalikan lagi agar Pak Edi bisa berbicara lagi. Pak Edi sadar ya, artinya beliau bukan dalam keadaan tidak sadar, sangat sadar melakukannya. Oke, sangat sadar melakukannya. Oke, dan nanti saya akan kembalikan suara beliau agar beliau bisa bersuara gitu. Tapi saat saya kembalikan nanti saya akan memberikan post suggestion atau sugesti tambah lagi kepada beliau. Apa itu post sugestinya? Yaitu entah kenapa nanti ketika suaranya saya kembalikan lagi, Pak Edi ini tiba-tiba saja ini seperti tertanam di bumi ya, di bumi tertanam. Jadi sangat kuat sekali sehingga beliau tidak akan mampu untuk berdiri. Sekarang saya kembalikan suaranya dan oke, saya cek sekarang suaranya kembali normal Pak Edi. Kembali Mas. Jelas Mas. Tadi boleh cerita apa yang dirasakan Pak Edi tadi ketika mencoba ngomong? Berat Mas. Sulit keluar? Sulit sekali. Sulit ya? Nah, anaknya Pak Edi kan termasuk orang yang normal maksudnya Pak Edi adalah orang yang bisa sehari-hari beraktivitas normal kan Pak ya? Siap ya. Siap ya? Siap. Nah sekarang anehnya Pak Edi mencoba untuk bangkit justru semakin tertanam dan semakin dicoba Pak Edi tidak bisa berdiri. Silakan dicoba Pak Edi, coba keluarkan tenaganya Pak Edi. Nggak bisa Mas, kaku Mas. Kenapa? Kaku. Oke, gitu teman-teman. Oke, kaku ya? Kaku Mas. Oke. Nah, ini adalah demonstrasi ringan buat teman-teman bagaimana hanya dengan kemampuan kita mengerti cara kerja pikiran kita bisa memasuki alam bawah sadar seseorang. Oke ya. Dan sesaat lagi saya juga kembalikan supaya Pak Edi bisa menggerakkan tubuhnya lagi agar seperti saya normal begitu ya kan, karena ini kaku ya Pak Edi sekali lagi ya. Kaku Mas ini. Tidak bisa Kram semua badan Mas. Kram ya Pak Edi. Kram kaku. Ya ini mohon maaf sebelumnya Pak Edi, ini hanya untuk demonstrasi saja Pak Edi ya. Siap. Ya, membuktikan ke teman-teman, para penonton, para sahabat semuanya. Nah, Pak Edi boleh tahu Pak Edi nama istrinya siapa beliau buat Pak Edi? Jumiati. Boleh lebih keras? Jumiati. Kalau nama anaknya? Kurniawati. Oh, Kurniawati. Oke, beliau mempunyai seorang istri bernama Jumiati dan seorang putri bernama Kurniawati. Nah, sekarang saya akan mencabut lagi supaya beliau bisa menggerakkan tubuhnya, tetapi saya ganti menjadi nama putrinya. Oke, sekarang bisa bergerak tapi nama putrinya sekarang. Coba Pak Edi digerakkan Pak Edi. Bisa kan sekarang? Nah, tapi namanya berubah. Namanya siapa? Kurniawati. Kalau Pak Edi itu siapa? Nggak tahu. Namanya siapa sekarang? Kurniawati. Nah, ini teman-teman, beliau saya ubah namanya menjadi Kurniawati. Boleh dicoba Mbak Kurniawati untuk berdiri, coba bisa kan? Gampang toh? Gampang? Oke, nah ini menandakan. Sekarang boleh duduk lagi. Oke, namanya adalah Kurniawati. Begitu ya. Saya boleh tanya sedikit sebentar. Oke, namanya Kurniawati itu nama dari lahir atau yang kasih nama siapa? Dari lahir. Yang kasih nama siapa? Lupa. Dari lahir. Yang kasih nama tidak tahu. Pokoknya dari lahir ya. Dari lahir ya. Dengan Pak Edi Suparti kenal nggak? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke. Itu teman-teman, itu adalah demo singkat bagaimana saya membuat trans masuk kondisi alam bawah sadar dengan sangat mudah. Oke, saya akan mengembalikan kondisi beliau ya. Dan sekali lagi saya ingatkan kembali buat teman-teman para sahabat yang ingin tergabung di kelas pelatihan saya, Anda bisa kontak nomor WA dan sekaligus membuktikan bahwa setiap orang bisa belajar, termasuk sebenarnya beliau Pak Edi yang sedang menimba ilmu dengan saya supaya lebih hebat lagi, lebih mahir lagi. Sebelum saya tutup, saya akan mengembalikan kondisinya beliau menjadi normal kembali. Sekarang boleh bertanya, sekarang namanya siapa Bapak? Edi Supardi. Lengkap ya? Edi Supardi. Asal mana Pak? Asal kelahiran Kabupaten mana? Kabupaten Nunukan. Nama istri? Jumiati. Nama anak? Kurniawati. Siap.
Oke, terima kasih Pak Edi yang sudah membantu. Dan kita ucapan Pak Edi, terima kasih buat teman-teman semua. Dan sekali lagi yang nanti ingin menghubungi Pak Edi, saya cantumkan nomor WA-nya di kolom videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam desa masuk, Produk Nutrisi Indonesia dan Pak Edi Supati. See you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Dadah.